Nomor 1. Tambang uang dari tanah timah terbongkar. 15 Februari tahun 2025, pada 15 Februari tahun 2025, Kejaksaan Agung resmi menetapkan M. Riza Syahid, pengusaha besar yang pernah dikenal sebagai Raja Minyak, sebagai tersangka utama dalam kasus mega korupsi PT Timah Tbk. Dalam penyelidikan terungkap bahwa aktivitas tambang timah ilegal di Bangka, Belitung telah dilakukan secara sistematis sejak 2015, namun memuncak dalam 5 tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan cangkang terlibat dalam manipulasi hasil tambang dan ekspor, merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Beberapa pejabat internal PT Timah juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Hingga Juli tahun 2025, proses hukum masih berjalan. Puluhan aset disita, mulai dari tambang, rumah mewah, hingga kendaraan dan kapal pesiar. Kasus ini disebut sebagai korupsi SDA terbesar dalam sejarah Indonesia. Nomor 2. Meja kekuasaan dan uang wajib setor ditetapkan tersangka. 11 Januari tahun 2025, pada 11 Januari tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SIL, sebagai tersangka dalam kasus korupsi internal Kementan. Ia diduga memaksa bawahannya menyetor uang rutin setiap bulan, dengan total kerugian mencapai 13,9 miliar rupiah dan $30.000. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk urusan keluarga, perjalanan, dan agenda politik. Proses persidangan dimulai pada 27 Maret tahun 2025 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam tuntutan jaksa, SIL dituntut 12 tahun penjara. Namun putusan masih menunggu pembacaan resmi pada Agustus tahun 2025. Nomor 3. Menara tak berdiri, sinyal tak pernah tiba vonis. 24 Juni tahun 2025. Proyek BTS 4G, Bakti Kominfo seharusnya menjadi solusi untuk konektivitas wilayah 3 ton tertinggal, terdepan, dan terluar. Namun pada 10 Mei tahun 2023, kasus ini mulai diusut Kejaksaan Agung, dan pada 24 Juni tahun 2025, vonis dijatuhkan kepada Johnny G. Plate, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam dakwaan. Negara dirugikan sebesar 8,32 triliun rupiah dari proyek total senilai 10 triliun rupiah. Modus utamanya adalah penggelembungan harga, pembayaran proyek fiktif, dan pengaturan vendor. Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Anang Latif, Direktur Bakti, mendapat hukuman 13 tahun penjara. Nomor 4. KONI dan Kemenpora. Mas yang ternoda diumumkan 18 Mei tahun 2025, pada 18 Mei tahun 2025, KPK kembali mengejutkan publik dengan pengumuman penyidikan kasus korupsi hibah di tubuh KONI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dana hibah yang seharusnya digunakan untuk pelatihan atlet digunakan untuk kepentingan pribadi oknum pengurus. Dugaan kuat terjadi praktik markup dan gratifikasi. Salah satu tersangka, pejabat KONI inisial R, ditetapkan pada 24 Mei tahun 2025 hingga Juli tahun 2025. Proses penyidikan masih berlangsung, dengan nilai kerugian sementara diperkirakan lebih dari 14 miliar rupiah. Nomor 5. Sekolah, laporan fiktif, dan dana bos yang raib kasus terbongkar. 29 April tahun 2025, pada 29 April tahun 2025, Kejaksaan Negeri Kota Padang mengungkap kasus penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah BOS oleh sejumlah kepala sekolah dan pejabat Dinas Pendidikan di Sumatera Barat. Modus yang digunakan adalah laporan fiktif, pembelian perlengkapan sekolah, dan pelatihan guru. Dalam pemeriksaan, ditemukan perbedaan antara laporan penggunaan dan bukti fisik. Uang senilai Rp3,7 miliar raib tanpa pertanggungjawaban. Proses penahanan terhadap 6 orang telah dilakukan pada 5 Mei tahun 2025, dan berkas mereka dinyatakan lengkap. P21 oleh Kejari pada 12 Juni tahun 2025. Hukuman menanti dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun, sesuai YouTube tahun 2025 menjadi potret buram wajah bangsa. Dalam rentang Januari hingga Juli, publik menyaksikan berjatuhannya pejabat dan elit karena jeratan kasus korupsi bernilai fantastis. Namun di balik vonis dan proses hukum, pertanyaan besar masih bergema. Apakah hanya ini yang terlihat di permukaan? Dan apakah sistem sudah cukup kuat untuk membongkar mereka yang masih bersembunyi?